Shalom bagi yang lagi ikut Zoom. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang hari ini bersama-sama dengan kami yang ada di Manado, lewat Zoom yang ada dimanapun Anda berada. Dengan kasih saya sampaikan shalom, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, kita akan mau memulai ibadah kita pada malam hari ini. Saya percaya semua yang datang pada malam hari ini sudah dengan hati yang bersyukur, mau memuji memuliakan Tuhan. Bahkan sebentar nanti kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hati kita yang paling terbaik untuk Tuhan. Amin. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan bagi kami. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya malam hari ini kami datang dengan segala pergumulan kami masing-masing Tuhan. Tetapi ketika Engkau pertetapkan langkah kami untuk datang di tempat ini Tuhan, kami tahu ada sesuatu yang Tuhan inginkan kami bawa di dalam hadirat Tuhan. Untuk itu Tuhan, Engkau lihat setiap kerinduan kami Tuhan. Apapun Tuhan, permasalahan persoalan tidak menghalangi kami untuk datang kepada Engkau Tuhan. Engkau menilik sampai pada kedalaman hati kami masing-masing Tuhan. Tuhan, Engkau percepatkan setiap langkah anak-anak Tuhan yang rindu datang di tempat ini untuk sama-sama kami memuji memuliakan Engkau Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, bahkan kami percaya malam hari ini cuaca yang terbaik Tuhan beri bagi kami. Engkau berkati kami semua, tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan, kami dapat memuji memuliakan Engkau dengan kesungguhan hati kami di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau baik, teramat baik dan sangat baik bagi kami. Kami mau buka ibadah kami pada malam hari ini hanya dengan satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Yang siap untuk mau memuji memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan malam hari ini. Haleluya. Oh, haleluya. Kita mau sembah Dia dengan segala kesungguhan hati kita di hadapan Tuhan. Sebab hanya Dia Allah yang layak untuk kita puji. Hanya Dia Allah yang layak untuk kita agungkan. Biarlah suara kita untuk memegahkan Dia malam hari ini. Hanya Dia Allah yang layak untuk kita sembah. Oh haleluya. Glory bagi Engkau Tuhan. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi Engkau. Allah yang besar. Allah yang ajaib. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan. Inilah hati kami Bapa. Oh haleluya. Kami mau bermazmur bagi-Mu. Kami mau tinggikan nama-Mu. Kami mau agungkan Engkau Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Glory bagi Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengagungkan Dia dengan pujian kita, dengan pengagungan kita. Kita bermazmur bagi Dia malam hari ini. Kita mau senangkan hati Tuhan. Haleluya. Glory bagi Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan. Hanya Engkau yang kami muliakan. Haleluya. Haleluya.
mengagungkan Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Engkau dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bagi-Mu Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan. Hanya nama-Mu yang kami muliakan. Lihatlah hati kami Tuhan. Mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat dan ajaib Tuhan. Haleluya, perbuatan-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau, amin, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sekali lagi dengan kesungguhan hati kita angkat pujian ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat benar Tuhan. Amin. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau
tetap Allah yang setia. Walaupun bumi bergoncang, Kau tetap Allah kami Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Glory bagi Engkau Tuhan. Glory bagi Engkau yang berfirman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Allah dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan Allah yang layak dipuji, Allah yang layak untuk kami amukan. Haleluya. Bu, saya percaya bahwa kita masih stay ya. Yang minggu kemarin saudara tidak ikut. Malam hari ini saya akan memperjelas sehingga Bapak Ibu bisa memahami pelajaran ini. Nah, saya mau sampaikan bahwa pelajaran eskatologi ini adalah pelajaran interpretasi. Jadi ada banyak sekali tafsiran-tafsiran mengenai ini ya. Namun sebelum kita melanjutkan pelajaran, saya tetap mengingatkan ada teori-teori yang harus kita tahu sehingga Bapak Ibu bisa ambil keputusan sendiri ya. Jadi Bapak Ibu berdiri di teori yang mana, paham yang mana. Karena Bapak Ibu jikalau saudara tidak memiliki paham, maka pelajaran ini akan ngambang ya. Pelajaran ini saudara tidak akan nangkap ya. Saudara tidak akan nangkap. Itu sebabnya saya harus sampaikan teori ini supaya Bapak Ibu bisa memilih arah yang mana yang saudara pilih. Amin, setuju begitu? Oke, teori yang pertama adalah teori amilenium. Apa itu? Amilenium ya. Amilenium itu artinya mereka yang tidak percaya adanya masa 1000 tahun ya. 1000 tahun damai, pemerintahan Yesus ya, yang 1000 tahun ini mereka tidak percaya ya. Karena mereka tidak percaya adanya masa 1000 tahun, maka mereka juga tidak akan percaya adanya rapture. Amin. Mereka tidak percaya adanya pengangkatan gereja. Mereka juga tidak percaya adanya ya second coming, ya, kedatangan Yesus yang kedua kali di bumi. Mereka tidak percaya itu, ya. Dan otomatis mereka tidak percaya adanya masa tribulasi. Ya, mereka tidak percaya adanya masa tribulasi. Nah, masa tribulasi ini adalah nubuatan yang disampaikan oleh Yohanes, ya. Sehingga kalau saudara membaca mulai dari Yohanes pasal 6 sampai pasal yang ke-22 itu bicara tentang apa yang akan terjadi dan ini belum terjadi. Ya, itu sebabnya paham amilenium itu mereka tidak percaya adanya rapture, pengangkatan gereja. Mereka juga tidak percaya akan adanya kedatangan Kristus yang kedua kali di bumi. Jadi kalau kita lihat di sini nanti sebentar saudara akan tahu. Kemudian ada post millennium, ya. Post millennium itu, ya, jadi para sarjana ini berpendapat bahwa Tuhan itu nanti datang akhir masa 1000 tahun baru Tuhan datang, ya. Itu berarti mereka juga tidak percaya adanya pemerintahan masa 1000 tahun, ya. Bisa nangkap ini? Amin. Karena mereka percaya adanya kedatangan Yesus sesudah masa 1000 tahun, maka otomatis mereka tidak percaya adanya rapture, pengangkatan gereja. Mereka juga tidak percaya adanya Yesus, ya, datang dan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Ya. Mereka tidak percaya adanya perang Harmagedon. Tidak percaya.
Mereka tidak percaya adanya masa tribulasi atau masa antikris. Tidak percaya. Ya, itu yang post milenium. Yang pertama apa tadi? Amilenium, ya. Yang kedua post milenium. Yang ketiga itu premilenium historical. Premilenium historical, mereka hanya percaya kedatangan Tuhan itu hanya satu kali. Jadi mereka percaya adanya Yesus datang menginjakkan kakinya di atas Bukit Zaitun. Sesudah itu Yesus memerintah selama 1000 tahun bersama orang benar, ya. Jadi mereka tidak percaya adanya rapture. Ya, mereka tidak percaya adanya rapture, ya. Saya mau beritahu, rapture itu pengangkatan gereja itu terjadi sebelum masa tribulasi. Sebelum masa antikris, gereja yang sempurna sudah diangkat. Amin. Nah, sementara yang pre-millennium historical, mereka tidak percaya adanya rapture, mereka juga tidak percaya adanya masa tribulasi, masa antikris. Mereka langsung percaya adanya kedatangan Yesus di bumi, kemudian masuk memerintah masa 1000 tahun. Oke, sudah paham ini 3 teori ini? Yang pertama apa? Amilenium, yang kedua post millennium, yang ketiga pre-millennium historical, ya, berdasarkan sejarah. Dan yang terakhir adalah pre-millennium dispensasional, dispensasi. Nah, yang dispensasi ini mereka percaya bahwa kedatangan Tuhan itu 2 tahap. Tahap yang pertama di awan-awan, ya, datangnya di awan-awan, tidak menginjakkan kakinya di bumi, tapi menjemput gereja Tuhan atau jemaat Tuhan atau mempelai wanita itu di awan-awan, ya. Kemudian tahap yang kedua itu sama-sama orang percaya saleh-salehnya turun dan Yesus menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun, ya, bersama dengan pasukan-pasukannya orang percaya, dan menginjakkan kakinya di atas Bukit Zaitun, kemudian berperang melawan antikris di perang Harmagedon. Oke? Jadi yang pre-millennium dispensasi itu ada 2 tahap. Kenapa 2 tahap? Karena Wahyu, kitab Wahyu ini menubuatkan tentang hal-hal yang terjadi di masa tribulasi itu selama 7 tahun. Jadi kita sudah belajar tentang 70 kali 7 masa, ya. 70 kali 7 masa, ya. Jadi 70 kali 7 masa itu dibagi 3 bagian. 7 kali 7, 62 kali 7 dan 1 kali 7. Yang 7 kali 7 itu sudah terjadi, ya. 62 juga sudah terjadi dan itu berakhir di penyaliban Yesus, ya. Kalau dihitung dari 457 sampai, ya, Kristus itu sebetulnya di sini tahun 26, ya. Tahun 26. Saya mau tanya, Yesus baptis umur berapa? Di 30 tahun. Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi. Jadi kalau 26 ditambah 4 di 30. Jadi Yesus umur 30 dia itu berarti masih ada 3,5 tahun lagi dalam pelayanan, kemudian dia mati. Ya, amin. Nah, jadi kalau kita ikuti dispensasi dispensasi ini, maka masih ada 1 masa, yaitu 1 kali 7. Inilah yang disebut dengan masa antikris atau masa tribulasi. Masa tribulasi, ya. Jadi kaum pre-millennium dispensasi itu percaya akan adanya 2 tahap kedatangan Tuhan. Nah, selama masa antikris, selama masa tribulasi, orang percaya
bersama Kristus di surga, di sini ada dua acara besar. Acara yang pertama kita menghadap pengadilan Bema, pengadilan Kristus. Kita akan menerima mahkota-mahkota yang diberikan oleh Tuhan. Ya, melalui apa? Melalui kesetiaan, ketaatan kita selama kita ada di bumi ini. Amin. Jadi Bapak Ibu, saya anjurkan dimanapun saudara bergereja, setia. Amin. Setia beribadah. Karena itu diperhitungkan semua oleh Tuhan. Nanti saya akan jelaskan siapa-siapa yang naik nanti mengalami rapture. Tidak sembarang. Amin. Jadi itu sesudah, makanya saudara bisa lihat di sini kejadian-kejadian yang nanti akan terjadi di masa tribulasi ini kejadian yang dahsyat. Bukan hanya sekedar antikris bekerja di bumi, tidak. Jadi ada 3 sistem yang nanti dikuasai oleh antikris. Sistem yang pertama adalah pemerintahan. Selama masa 7 tahun ini pemerintahan di dunia ini dikuasai oleh antikris. Sistem pemerintahan semua. Ya. Kalau sekarang orang di Indonesia kan sistem demokrasi, betul? Di masa antikris tidak ada demokrasi, tidak ada. Semua dikuasai oleh antikris. Ya. Antikris. Yang kedua adalah sistem ekonomi. Seluruh dunia di masa ini ketika orang tidak memiliki tanda cap 666 tidak bisa berjualan, tidak bisa berbelanja. Makanya sekarang ini Bapak Ibu perkembangan teknologi itu semua menuju ke sistem ekonomi di masa antikris itu. Semua sistemnya diatur. Makanya orang percaya tidak usah bingung. Ya. Di negara-negara luar sudah pakai chip dengan segala macam, tidak usah bingung karena memang firman Tuhan sudah bilang. Ya. Nanti akan ada cap di dahi dan di lengan kanan. Nah, orang-orang yang tidak memiliki cap itu mereka tidak akan bisa berjualan dan bisa berbelanja. Jangan sudah pikir, oh nanti tanam banyak-banyak, masa antikris orang tidak mau pergi di kota. Di mana-mana ada antikris. Ada antikris. Dan yang ketiga adalah agama. Ya, agama. Saudara bisa lihat sekarang ini, orang-orang percaya akan mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa. Itu adalah salah satu tanda. Ya. Adalah salah satu tanda. Nanti kita akan lihat, sebelum kedatangan ini, ada 21 tanda kedatangan Yesus di tahap yang pertama ini. Ya, kalau saudara tahu nanti saudara baca bahasa di dalam Matius pasal 24 itu. Ada tanda-tanda kedatangan yang pertama itu. Ya. Nanti saya tunjukkan ayat-ayatnya. Kemudian ada tanda-tanda kedatangan yang kedua. Tanda kedatangan yang kedua itu apa? Ini antikris ini. Ya. Antikris. Nanti saya akan jelaskan sebentar. Ada 3 penghukuman yang berturut-turut dilakukan oleh Tuhan. Penghukuman itu akan terjadi di masa ini. Ada 7 meterai, ada 7 trompet, ada 7 cawan. Cawan murka Allah. Dan ini terjadi di masa 7 tahun ini. Terjadi di masa 7 tahun ini. Jadi bukan hanya antikris di bumi mereka menyiksa orang-orang yang tidak terangkat, tetapi juga penghukuman Allah akan terjadi buat penduduk di dunia ini, terutama keturunan Yakub. Karena 1 kali 7 masa itu sebetulnya diperuntukkan untuk keturunan Yakub, orang Israel. Kenapa 1 kali 7 tahun ini mesti berlaku, Bapak Ibu? Mesti berlaku. Satu orang baca Yohanes 1 ayat 11. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11. Jadi memang kalau saudara bisa lihat di sini
7 kali 7, 62 kali 7, sebetulnya ini Tuhan memberikan kesempatan kepada Israel untuk bisa membangun, ya, ada kesejahteraan di sini. Tapi orang Israel akhirnya apa? Yohanes 1 ayat 11. Cepat. Tetapi semua orang yang menerimanya, Yohanes 1 ayat 11. ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Amin. Kenapa orang Israel harus dihukum, didisiplin? Karena mereka tidak menerima Mesias, menolak Mesias. Maka Tuhan mendisiplin mereka. Jadi di masa tribulasi ini merupakan pendisiplinan terhadap keturunan Yakub. Tetapi karena orang percaya juga tidak sungguh-sungguh, ya, gereja juga tidak sungguh-sungguh, maka banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Yang terpanggil itulah nanti akan masuk di masa tribulasi ini, akan mengalami siksaan, ya, yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sekali lagi kita harus bijaksana. Kita harus belajar sungguh-sungguh. Saya menganjurkan Bapak Ibu pulang mulai malam ini dan baca kitab Wahyu, khusus Wahyu. Karena memang kita sekarang ini ada di akhir zaman. Di zaman akhir lagi. Bukan akhir zaman, tapi zaman akhir. Ya. Sekali lagi saya mau katakan, saya tidak dapat menentukan kedatangan Tuhan. Amin. Karena Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-40 dan seterusnya dikatakan di sana, Yesus bilang kita harus berjaga. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Dan saya mau katakan, Yesus bagi orang percaya, dia tidak datang seperti pencuri. Dia datang sebagai pencuri bagi orang yang tidak percaya. Amin. Amin. Sudah paham maksud saya? Saudara dan saya setiap saat mendengar firman tentang kedatangan Tuhan, itu berarti kita sudah tahu kapan Yesus akan datang. Amin. Namun kita tidak tahu jam berapa, hari apa, tahun berapa, kita tidak tahu. Tapi berita tentang kedatangan Tuhan sudah disampaikan. Bagi mereka yang belum pernah dengar tentang kedatangan Tuhan, Yesus datang seperti pencuri. Karena dia tidak bilang-bilang. Pak, orang-orang yang tidak pernah dengar firman. Tapi kepada saudara dan saya, malam ini saya beritahu bahwa Yesus segera datang. Amin. Amin. Yesus akan segera datang. Makanya jaga-jaga. Mau pulang tidur jaga-jaga, Tuhan berdoa. Kalau Tuhan datang, angkat Pak kita lagi Tuhan. Tadi ada bafeto orang, tadi mau pakai orang, malam ini pulang sampai di rumah bertobat. Tuhan, tadi kita semua memakai orang, Tuhan kita semua marah orang, ampuni. Dosa sekecil apapun tidak layak masuk surga. Amin. Yang namanya dosa tidak ada kesempatan untuk masuk surga. Mari kita lihat siapa saja yang layak masuk surga. Haleluya. Mau dengar? Amin. Baca dulu Matius 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Sorry. Lukas 10 ayat 20. Lukas pasal 10 ayat yang ke ayat 20. Ayat ini bicara ketika Tuhan Yesus mengutus 70 murid. Mereka bersuka cita, bergembira. Tadi kita lihat luar biasa. Tuhan pakai Pak kita. Tapi Tuhan bilang apa? Coba. Lukas pasal 10 ayat yang ke-20. Namun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Yakin Amen. saudara punya nama tercatat dalam buku kehidupan? Amin. Kapan nama saudara tercatat? Saya mau tanya, menjawab. Kapan nama saudara tercatat? Bisa tahu? Bapak bisa tahu? Belum tahu?
Yang lain, so tahu? Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Waktu saya ambil langkah dibaptis. Amin. Namaku tercatat di surga. Baptisan itu adalah perintah bukan dogma gereja. Amin. Malam ini yang belum dibaptis, pulang cepat lapor Pak Pendeta, kita mau baptis. Nama belum tercatat. Saudara pikir kalau saudara jadi orang Kristen dari bayi, nama saudara tercatat dalam buku kehidupan? No, tidak. Amin. Saudara melangkah ambil keputusan terima Yesus, beri diri dibaptis, maka engkau selamat. Markus 16 ayat 16. Cepat. Jangan main-main dengan Tuhan. Sudah ada dispensasi. Markus 16 ayat. Cepat. Haleluya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Siapa yang bicara ini tuh? Tuhan Yesus. Yang nak dibaptis, ya, dihukum. Yang dibaptis ya, bukan pendeta Daud yang bilang, nah ada itu. Ya, puji Tuhan. Mau masuk surga? Puji Tuhan. Haleluya. Jadi orang yang namanya tercatat dalam buku kehidupan. Yang kedua, Matius 7 ayat 22 dan 23. Cepat. Matius 7 ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Jahat sedikit pun tidak ada kans masuk surga. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan kepada kita, Dua Petrus tiga ayat 11 dan 12. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Harus suci. Saleh. Suci itu artinya ketorang ini betul-betul jauh dari semua dosa. Saleh itu artinya kita berbuat baik. Amin. Amin. Mau berbuat baik? Perbuatan baik kita akan menyertai kita ke surga. Jadi mulai sekarang berbuat baik, jangan kikir, jangan kakar. Ya, buat apa? Waktu trompet Allah berbunyi, semua tak tinggal. Ya, haleluya, puji Tuhan. Jadi tidak ada itu yang mau, ya, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ini bicara tentang akhir zaman. Ya, tetapi untuk bisa mengalami rapture, saudara dan saya harus hidup suci dan kudus. Oke. Ini malam ini waktu terlalu singkat. Ya, waktu singkat. Sebenarnya saya mau mengajarkan kita akan masuk di masa tribulasi ini, ya. Tribulasi ini. Tapi
Saya percaya saudara sudah paham apa yang akan terjadi buat kita. Amin. Saudara yakin malam ini kalau Tuhan datang, Tuhan akan angkat? Amin. Haleluya. Mari hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak usah lagi baku-baku marah. Amin. Tidak usah lagi tersinggung. Tidak usah lagi cemburu. Amin. Amin. Masih cemburu? Masih marah-marah? Ya. Masih kejudu? Men, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Kita tidak tahu kapan Yesus datang. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, nanti kita akan belajar masa ini. Karena di sini masa tribulasi ditandai dengan 7 meterai. 7 meterai itu di sini ada 4 kuda. Kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda abu-abu. Nah, semua ini bicara tentang penghukuman Tuhan. Ya. Tapi saya mau katakan kuda putih di sini berbeda dengan kuda putih pada kedatangan Yesus. Ya. Itu Wahyu 20 dengan Wahyu pasal 6 itu berbeda. Dia kuda putih itu. Dia penunggang maksudnya. Kalau kuda putih pasal 6 itu antikris. Tapi kuda putih pasal 20 itu Yesus. Amin. Jadi beda. Kuda putih dua-dua tapi penunggangnya beda. Ya, penunggangnya beda. Yang satu antikris, yang satu Yesus. Saudara, iblis itu suka tiru-tiru. Jadi apa yang dibuat Tuhan dia mau tiru begitu juga. Kita percaya ada Trinitas, iblis juga ada Trinitas. Ya, di masa antikris ini ada nabi palsu, ada antikris, ya. Ya. Jadi di sini ada Tritunggal juga iblis. Selalu iblis meniru-niru. Ada gereja Kristen, ada gereja setan. Amin. Amin. Jadi iblis tuh suka meniru. Ya. Suka meniru. Kita harus peka terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Puji Tuhan. Malam ini saya percaya. Karena kita ada saat ini sementara merayakan pencurahan Roh Kudus. Mari minta Roh Kudus. Saya mau katakan satu hal. Hanya orang yang dikuasai dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang dari hari ke hari akan dipimpin, dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan mempercantik kita. Ya, amin. Roh Kuduslah yang memperbaiki hati kita. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita. Saudara pilih. Saudara mau diselamatkan karena anugerah Tuhan, Efesus pasal 2 ayat 8-9, atau saudara nanti diselamatkan karena saudara bertahan ya di masa antikris. Saya mau katakan di masa antikris anugerah Tuhan telah diangkat. Orang di sini diselamatkan karena mereka tetap bertahan. Ya. Nyawa taruhannya mereka tetap percaya Yesus. Itu sebabnya di sini juga orang-orang yang mati syahid akan diselamatkan juga. Tapi mati karena mereka bertahan, disiksa. Kalau begitu bukan anugerah lagi, saudara. Amin. Ya, bukan anugerah lagi. Makanya selagi masih anugerah Tuhan berlaku bagi kita, pergunakanlah kesempatan ini. Amin. Pergunakanlah anugerah Tuhan. Hari ini kita percaya, kita bertobat, terima Yesus, kita diselamatkan luar biasa oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus kita diselamatkan. Ya, saudara pilih saja. Mau diselamatkan karena mempertahankan ya nama Yesus atau hari ini karena nama Yesus saya diselamatkan. Gampang saja. Baca Roma pasal 10 ayat 9-10. Tidak usah terlalu bingung-bingung. Ya. Cepat. Roma 10 ayat 9-10. Waduh, padahal malam hari ini saya ingin kita belajar tentang ini supaya kita bisa tahu bagaimana pekerjaan antikristus. Ya. Roma 10 ayat 9-10.
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Kamu mengaku dengan Yesus mulut. Tuhan adalah Mengaku Yesus adalah Yesus. Tuhan Amin. dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Haleluya. Amin. Amin. Jadi jangan percaya dengan pengajaran-pengajaran yang hanya berbuat ini, berbuat itu selamat. Tidak. Saudara harus mengaku Yesus. Yesus, aku terima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat hidupku. Berkuasalah, bertakhtalah atas hidupku. Aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Rajaku. Amin. Dengan pengakuan itu kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik kita. Amin. Amin. Jangan terima pengajaran-pengajaran yang sesat. Firman Tuhan jelas, saya mau katakan satu iota pun tidak akan dikurangi dari firman Tuhan. Bumi, langit dan bumi akan lenyap. Firman Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Percaya firman Tuhan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Jangan goyah. Jangan goyah. Haleluya. Puluhan di gereja masing-masing mempertahankan doktrin yang benar. Amin. Baca firman Tuhan, itu sebabnya PR bagi kita semua. Pulang baca Wahyu ya, pasal 1 sampai selesai. Ulang supaya kalau saya jelaskan saudara tidak bingung lagi. Apa itu dia? Ada binatang ini tanduk 10 lah, ada inilah, apa itu? Kalau saudara tidak baca memang saudara Tapi kalau saudara baca, benar. Amin. Mau baca firman Tuhan? Puji Tuhan. Tuhan memberkati buat firman Tuhan. Berarti masih ada sesi berikut lagi. Karena kita akan belajar di masa tribulasi ini sampai tuntas. Tas. Sampai tuntas. Ya, sampai tuntas. Saya tidak mau mengajarkan sesuatu yang tidak benar. Ya. Dari 4 teori tadi, kenapa saya lebih pegang teori dispensasi? Karena saya percaya mereka mau supaya kita memahami firman Tuhan. 3 teori tadi tidak mengakui adanya wahyu. Ya. Padahal jelas sekali pasal 6 sampai pasal 21 bicara tentang apa yang akan terjadi. Ya. Kalau kita pegang teori-teori itu maka kita melewati ini. Tidak memahami apa yang terjadi nanti. Ya, akan menyesatkan kita. Kita pikir aman-aman. Ya, damai-damai. Ya, Tuhan datang. Ya. Tuhan tanya kenapa? Yang tidak masuk surga. Pendetanya tidak ajar. Tapi malam ini sudah dengar pendeta Daud so ajar. Amin. Kita bebas. Dengan Tuhan kita bebas. Tuhan tanya pendeta Daud siapa? Kita so ajar, madoranya tidak percaya Ya. Bukan kita salah, kita so ajar. Ya. Doakan saya supaya Tuhan berikan hikmat. Amin. Saya bukan pendeta super, pendeta hebat. Kita juga sama-sama belajar. Amin. Kita sama-sama belajar supaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, meteraikan firman ini dalam hati kami. Roh Kudus, aku percaya Engkau Guru Agung kami. Yang setiap kali Engkau mengajar kami tentang kebenaran firman Tuhan. Setiap kali Engkau menyatakan kesalahan-kesalahan dalam hidup kami. Dan setiap kali Engkau menyatakan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau luar biasa. Terima kasih. Hamba-Mu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Menyerahkan seluruh kehidupan kami. Haleluya. Engkaulah yang menyatakan kebenaran di dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kau tidak akan membiarkan kami piatu Tuhan. Sebabnya Engkau kirim Roh Kudus menjadi penolong kami.
yang senantiasa menuntun kami. Waktu kami jatuh, Roh Kudus angkat kami. Waktu kami tersandung, Roh Kudus yang memegang tangan kami. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi. Kau baik, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi. Saya undang Bapak Pendeta Melki akan datang berdoa bersama buat kita semua malam hari ini. Diutus Bapa. Engkau kekuatan kami, Engkau gunung batu kami, Engkau kota benteng kami yang teguh. Di mana kami berlari, kesitulah kami akan mendapatkan kekuatan, hanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Malam hari ini kami mau berkata, Engkau dahsyat dan luar biasa. Engkau hadir bagi kami lewat kebenaran-Mu. Tanda di mana Engkau mengasihi kami. Tanda di mana firman-Mu berkata, Engkau menghendaki supaya tidak ada yang binasa, semua diselamatkan lewat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur keselamatan yang Engkau janjikan bagi kami, sehingga Engkau tidak mengizinkan kami harus mengalami penganiayaan selama masa antikris. Engkau tidak menghendaki kami mengalami penganiayaan kekal selama-lamanya dalam neraka, di mana kami tidak Engkau kehendaki untuk bisa masuk ke dunia demikian. Karena Engkau menghendaki kami diselamatkan. Terima kasih untuk firman-Mu mengajarkan kami. Selagi kami masih bernapas dan hidup di dalam dunia ini, kami terlalu percaya bahwa Tuhan menghendaki kami untuk mengenal dan mengenal dalam kebenaran firman-Mu. Karena kesempatan masih berlaku dalam hidup kami, anugerah Tuhan masih berlaku dalam hidup kami. Dan anugerah itu terus akan berlaku seumur hidup kami yang percaya dan terus berharap akan Engkau datang kedua kali, menjemput kami semua menikmati janji-janji Tuhan surga yang kekal selama-lamanya. Malam hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap telinga-telinga yang mendengarkannya, dalam nama Yesus, Roh Kudus menjamah, melembutkan hati setiap telinga-telinga yang mendengar. Firman Tuhan masuk, menjamah setiap orang-orang yang mendengar firman-Mu. Dilembutkan hati mereka, sehingga firman yang hidup itu berkuasa di dalam hati mereka. Hati yang keras, hati yang tidak mau taat, hati yang menolak kebenaran firman Tuhan,
Malam hari ini hamba katakan dalam nama Yesus, Tuhan datang dan menghancurkan semua kekerasan di dalam hati setiap anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Orang yang percaya mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus menjamah setiap hati-hati yang ada. Sehingga kebenaran yang didengarkan malam hari ini lewat hamba-Mu, firman itu akan menguasai. Firman itu akan memberikan kelembutan di dalam hati. Dan firman itu akan hidup dan menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba berdoa bagi Bapak Pendeta Daud Ngamon yang ada. Tuhan memberkati dengan hikmat pengwahyuan, marifat daripada Tuhan. Kekuatan ilahi memenuhi kehidupan hamba-Mu ini. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus terus memenuhi hamba-Mu ini. Sampai pada akhir zaman, Tuhan pakai hamba-Mu ini untuk memberitakan kebenaran yang sesungguhnya yang berasal daripada Tuhan. Tuhan lengkapi hamba-Mu ini dengan keberanian percaya untuk menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga hamba-Mu ini tidak akan takut dan gentar apapun yang akan diperhadapkan ke depan. Nama Yesus yang teguh akan hamba-Mu ini percaya dan mempertahankan sampai titik darah penghabisan selama dia hidup di dalam dunia ini. Tantangan, ujian, pergumulan, cobaan akan dihadapi bersama dengan Yesus yang memberikan kekuatan dalam kehidupan hamba-Mu ini, Bapak Pendeta Daud. Dan dia akan berdiri sebagai pemenang, melihat banyak jiwa-jiwa diselamatkan lewat pengurapan kuasa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan hamba-Mu ini. Dan dia akan lihat banyak jiwa akan bertekuk lutut, dengan mulut mereka akan mengaku Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup. Hamba percaya keluarganya diberkati, keturunannya diberkati oleh Tuhan. Itulah janji Tuhan bagi kehidupan hamba-Mu ini. Dan setiap kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan hamba terus berdoa malam hari ini bagi Ketua Community of Miracle, Ibu Shirley Bertman yang ada. Tuhan yang berjanji bagi hamba-Mu ini, di mana Tuhan memberikan karunia yang luar biasa dalam kehidupan Ibu Ketua yang ada, di mana Tuhan memberikan satu beban pelayanan, tanggung jawab yang besar, di mana panggilan ilahi memenuhi kehidupan Ibu Ketua. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberikan dia kekuatan, Tuhan beri dia kemampuan, Tuhan beri dia kesanggupan. Setiap apapun yang dia hadapi, pergumulan, tantangan, ujian, cobaan, apapun yang sedang dia hadapi, hamba berdoa tangan Tuhan yang berlobang paku, yang kuat dan gagah perkasa, terus memberikan kekuatan bagi hamba-Mu ini. Sebagai ketua, dia diberi hikmat, kebijaksanaan, akal budi, sehingga dia mampu untuk menuntun, dia mampu untuk mengarahkan setiap pengurus-pengurus pelayanan dimanapun berada, baik yang ada di Manado, yang ada di Indonesia, maupun yang ada di luar negeri. Tangan Tuhan selalu menyertai sebagai ketua. Tangan Tuhan yang selalu akan menyertai dia untuk membawakan hal-hal, perkara-perkara yang ajaib. Pengwahyuan, hikmat yang daripada Tuhan mengalir dalam kehidupannya sebagai ketua Community of Miracle yang ada. Sebab di dalam tangan Tuhan yang perkasa, kehidupan hamba-Mu ini ada dan sempurna. Karena Tuhan akan membawa hamba-Mu ini kepada perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa. Diberkati rumah tangganya, diberkati keluarganya, diberkati keturunannya. Apa saja yang diperbuat oleh Ibu Ketua, firman-Mu berkata, Tuhan pasti buat berhasil karena tangan Tuhan memegang kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Berdoa juga Tuhan bagi donatur Bapak Hadi-Hadi Kumala yang ada. Tuhan yang memilih hamba-Mu ini dengan karunia yang luar biasa, di mana Tuhan memberikan dia hati
untuk tulus melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya. Hamba berdoa dalam nama Yesus, diberkati keluarga Bapak Haryadi yang ada, istri, anak-anak diberkati. Apa yang dia tabur dia pasti tuai di dalam Tuhan. Apa yang dia perbuat Tuhan akan memperhitungkan itu sebagai satu kebenaran di dalam hidupnya. Dan janji Tuhan, jerih payahnya tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan yang berjanji, ya dan amin. Setiap apa yang dia kerjakan Tuhan pasti buat berhasil. Semua pengurus Community of Miracle, Tuhan memberkati dan Tuhan selalu memberikan kekuatan, kemampuan, kesetiaan dan ketaatan. Sehingga apa yang akan dikerjakan baik hari ini, hari esok sampai seterusnya, terus akan menghasilkan mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Hamba berdoa juga Tuhan bagi setiap jadwal ibadah dan program-program Community of Miracle. Tuhan yang berjanji bahwa Tuhan akan memberkati pelayanan ini. Karena pelayanan ini, pekerjaan ini adalah milik Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang hebat, yang akan terus memberkati setiap jadwal-jadwal ibadah dan program-program kerja yang akan dikerjakan ke depan. Dibuat berhasil untuk nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Setiap keperluan-keperluan dan yang sakit anggota Community of Miracle yang ada di Manado dan yang ada dimanapun anggota Community of Miracle berada, Tuhan yang berjanji bahwa Engkau datang sebagai guru untuk terus mendidik anggota-anggota yang ada lewat kebenaran firman-Mu, sebagai tabib yang ajaib untuk menyembuhkan setiap yang sakit. Karena Tuhan Yesus yang berjanji, oleh darah Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan, menyucikan dan menguduskan setiap anak-anak Tuhan, anggota dari Community of Miracle yang ada. Dan anak-anak yatim piatu, janda-janda, orang yang kurang mampu, serta bangsa kami, terlebih kota Manado, Tuhan berjanji bahwa di dalam tangan Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang ada, setiap janda-janda, anak-anak yatim piatu, Tuhan berjanji tidak akan pernah Tuhan tinggalkan biar sendiri, tapi Tuhan terus akan ada bagi mereka untuk memberikan kekuatan, kemampuan bagi mereka, dan untuk terus memberkati hidup mereka, memberikan berkat-berkat yang berlimpah, sehingga mereka akan senantiasa melihat kemuliaan Tuhan, dan mereka senantiasa akan memuji-muji Tuhan betapa Yesus tetap dahsyat dalam hidup mereka. Begitu dengan kota Manado di mana kami ada, kami tinggal. Kami percaya di mana kota kami ada, di mana kota kami mempermuliakan nama Tuhan, disitulah tangan Tuhan ada dan memberkati kota Manado. Dan kami percaya kota kami ini terus akan Tuhan pakai untuk menjadi saksi, untuk menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan selalu ada dan menyertai kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan tilik hati kami, karena kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Apa yang kami beri untuk kebaikan kami, karena apa yang kami tabur, kami pasti menuai di dalam Tuhan yang berjanji setia dan adil. Kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita yang sudah diberkati dan siap memberi, katakan amin. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan lewat kebenaran atau pengajaran firman Tuhan pada malam hari ini. Semua diberkati. Amin, puji Tuhan. Sekarang kita akan memberi buat pekerjaan Tuhan. Dan kepada para petugas disilakan. Bagi Bapak Ibu yang ikut Zoom, persembahan Bapak Ibu boleh diberikan lewat rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu.
bisa memberkati pelayanan yang ada di Community of Miracle. Tuhan Yesus memberkati semua persembahan yang diberikan. Kita angkat pujian. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Kristus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang sudah memberkati pekerjaan Tuhan. Sekali lagi Tuhan memberkati, dan saatnya kita akan berita untuk sepanjang minggu ini. Tetap pada hari Rabu para pengurus untuk ambil bagian di dalam doa dan puasa. Jam 6 tepat kita sudah akan buka ibadah doa puasa di tempat ini. Sepanjang hari kita ambil puasa dan sama-sama kita akan tutup pada jam 6 sore di tempat ini, sekalian dengan evaluasi pelayanan yang ada di setiap minggu. Dan pada hari Jumat mendatang, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kembali mengajak handai tolan kenalan saudara-saudara yang mungkin belum sempat malam ini datang. Ajaklah mereka pada hari Jumat depan, bersama-sama kita mau mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan, baik lewat pengajaran eskatologi maupun pelayanan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Biar kita sama-sama diberkati lewat pelayanan-pelayanan yang kita lakukan di setiap hari Jumat. Ajak semua keluarga yang belum berkesempatan malam ini, minggu depan boleh bawa mereka. Amin. Ya, masing-masing bawa satu orang. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, hari Jumat depan kita kembali ada di tempat ini untuk sama-sama beribadah. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita, dan nanti doa penutup akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Leni Kansil. Sebab Kau layak terima pujian, layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Yesus Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan, sebab Kau layak terima
berkati malam hari ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau telah bertakhta di atas pujian. Dan terlebih firman Tuhan yang telah disampaikan. Kami terlalu yakin malam hari ini tidak terkecuali semua kami yang ada diberkati oleh Tuhan. Dan kami terus memohon kekuatan Roh Kudus ada di dalam setiap pribadi kami, agar supaya kami tidak sekedar mendengar firman, tapi dengan kekuatan Roh Tuhan kami dimampukan untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan selama kami hidup di dunia ini. Terima kasih Bapa, kembali pengurapan bagi semua hamba-hambamu yang telah melayani malam hari ini. Dan kami semua hanya boleh berkata terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami percaya semua yang boleh kami persembahkan dalam seluruh rangkaian ibadah malam hari ini telah naik menjadi korban yang berkenan di hadirat Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah malam ini, kami teringat dengan saudara kekasih kami yang ada di Swedia. Tuhan, keluarga dari Bapak Goran yang dipanggil pulang Tuhan oleh Bapa di surga. Hiburkan, kuatkan seluruh keluarga yang ada di Swedia, biar mereka mengaminkan bahwa semua yang Tuhan buat itu baik. Diberkati hari ini, diberkati untuk selama-lamanya dengan sukacita, dengan damai dari Tuhan, menjadi bagian keluarga besar Goram yang ada di Swedia. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terpuji namamu. Tuntunan Tuhan boleh kami ada di tempat ini, dan kami percaya kembali pulang ke rumah masing-masing. Juga Tuhan menuntun kami yang berjalan kaki dengan kendaraan, tibakan di rumah dengan selamat. Jauhkan dari segala bahaya, lindungi kami dengan awan kemuliaan, dengan api kemuliaan-Mu Tuhan, menudungi kami, mengcover kami semua, menjaga, membentengi kami untuk sepanjang malam hari ini. Terima kasih Bapak, terpuji nama buat berkat yang luar biasa malam hari ini. Dan sekali lagi kami percaya bahwa semua yang boleh kami persembahkan dalam seluruh rangkaian ibadah menjadi ibadah yang berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih, saatnya kami akan pulang. Biar Tuhan menuntun kami dengan damai sukacita dari Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal manusia, memenuhi kehidupan kami. Kasih dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, persekutuan dalam kekuatan Roh Kudus menyertai kami semua malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kami selesaikan ibadah malam hari ini yang diberkati. Sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, silakan duduk.